Halo Pak Kutun, apa kabar? Pemain naturalisasi yang akan membackup timnas senior di barisan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebut sudah menandatangani keputusan Presiden, Kepres, permohonan naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia Sain Patinama. Hal itu diungkap Menpora Zainuddin Amali. Menpora mengatakan pemain Viking FK itu akan segera melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan RI untuk Sain Elian J. Patinama sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Selanjutnya yang bersangkutan akan mengikuti pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta, ujar Amali. Sebelumnya permohonan naturalisasi Sain Patinama sudah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 17 November lalu. Sain menjadi pemain ketiga yang permohonan naturalisasinya disetujui setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Menpora berharap kehadiran Sain bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia menghadapi sejumlah turnamen besar, terutama Piala Asia 2023. Kita berharap proses ini bisa segera termasuk perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia. Dengan kehadiran Sain Patinama ini diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi Timnas ke depannya, ucap Amali. Sain Patinama merupakan pemain kelahiran Lelystad, Belanda, tanggal 11 Agustus tahun 1998. Pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang itu memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Sain saat ini bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK. Sebelumnya pemain 24 tahun itu bermain di Belanda bersama Jong Utrecht dan Telstar. Sain Patinama merupakan salah satu dari 3 pemain rekomendasi Sintayong untuk pemain naturalisasi Timnas Indonesia setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kisah sedih Sain Patinama gabung ke Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta akan menjadi pembahasan yang menarik. Sain Patinama merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang kini membela klub Viking FK. Klub yang dibelanya berlaga di Norwegia. Bersama Timnas Indonesia, Patinama akan segera debut dalam ajang Piala Asia 2023 karena proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Keputusan Sain Patinama untuk membela Timnas Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Sebab ternyata, ada kisah sedih Sain Patinama, bergabung ke Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta. Melalui akun Instagram pribadi miliknya @s.patinama, pemain berusia 24 tahun ini membagikan kisah mengenai alasannya untuk membela Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Patinama juga menyertakan foto masa lalu ayah dan ibunya saat masih muda. Pemain kelahiran Lelystad, Belanda, ini menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelum mengunggah foto tersebut, ia baru saja bertandang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi. Selama di Jakarta, ia mengaku seperti merasa di rumahnya sendiri. Minggu lalu, saya akhirnya melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Saya sangat senang dan bangga dengan kunjungan ini, kata Sain Patinama. Secara pribadi perjalanan ini sangat berdampak bagi saya karena saat menginjakan kaki di Jakarta saya merasa seperti berada di rumah, cara saya dibesarkan, tata krama dan makanan misalnya, jelasnya. Patinama juga menjelaskan sedikit kisah mengenai ayahnya. Dulu, ayahnya lahir di Semarang, Jawa Tengah. Namun saat masih muda sang ayah pindah ke Belanda. Meski tinggal di Belanda dan menikahi wanita Belanda, ayah Sain Patinama rupanya memiliki jiwa nasionalisme yang besar. Ayahnya kerap menceritakan tentang keindahan Semarang dan Indonesia.
Tak hanya itu, Patinama juga mengungkapkan sang ayah memiliki impian untuk pulang ke Indonesia bersama keluarganya di Belanda. Sayangnya, kini sang ayah telah tiada sebelum mimpinya terwujud. Sebagai tambahan informasi, saat Sain Patinama mengunggah kisah dan foto tersebut, sang ayah rupanya telah tiada, ayahnya telah meninggal dunia pada 6 tahun lalu. Impiannya adalah pergi ke Indonesia dengan seluruh keluarga, tetapi sayangnya ayah saya meninggal hampir 6 tahun yang lalu. Sungguh menyakitkan, saya tidak bisa bersamanya dan dia menyaksikan keputusan saya untuk bermain di tim nasional Indonesia, jelasnya. Karena itulah, ia berniat mewujudkan impian sang ayah. Caranya, dia bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, saya percaya pada fakta bahwa dia menjaga saya dan dia punya andil besar bagi saya untuk mewujudkan ini. Tim nasional akan memiliki arti yang lebih dalam bagi saya. Setiap kali saya mengenakan kaos, saya akan berjuang untuk negara ini dan untuk ayah saya, ujar Sain Patinama. Demikian kisah sedih Sain Patinama, bergabung ke timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menanggapi kritikan anggota Komite Eksekutif, EXCO, Haruna Sumitro soal program naturalisasi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Adapun Haruna adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan program tersebut. Seperti diketahui, PSSI saat ini sedang memproses naturalisasi 4 pemain Eropa agar bisa membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Sain Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Nah, Haruna dalam hal ini menyebut program naturalisasi bukanlah jaminan memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia, apalagi bisa mengancam produk lokal. Berkaca ke belakang, dari zaman Christian Gonzalez sampai sekarang belum ada prestasi yang diberikan oleh pemain naturalisasi tersebut. Ia juga membanding kualitas lokal dengan 4 calon pemain naturalisasi yang tengah diproses tak jauh berbeda. Menanggapi hal tersebut, Yunus Nusi menyebut program naturalisasi saat ini berbeda dengan zaman sebelumnya. Saat ini PSSI hanya memproses mereka yang punya darah keturunan Indonesia. Program naturalisasi ini berbeda dengan di zaman Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, Beto Gonçalves dan lain-lain. Sekarang murni yang memiliki darah Indonesia, kata Yunus Nusi dalam rilis PSSI. Selain itu, 4 calon pemain naturalisasi tersebut adalah permintaan langsung Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia. Oleh karena itu, PSSI memberikan dukungan demi mendapatkan prestasi. Program naturalisasi juga keinginan dari STY Sintayong, ungkap mantan ketua Asprof Kalimantan Timur itu. Adapun dalam program ke depan, Sintayong memang membutuhkan beberapa pemain untuk menutup kelemahan di beberapa posisi. Salah satunya di posisi striker.